Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya reporter liputan PET.TV. Saat ini saya bersama Bung Robert ya. Josi Robert. Beliau ini mungkin untuk masyarakat Kabupaten Oku, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Batu Raja terutama. Oku ya. Beliau ini dikenal sebagai orator unggul ya, pokoknya nggak meragukan kalau beliau setiap berdemo orator yang melegar di Kabupaten Oku. Saat ini beliau hadir di kediaman saya di liputan PET.TV, di studio rumah kediaman saya ini saya jadikan studio ya, cerita di hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2004 akan saya bincang-bincang terkait sekelumit pelaksanaan tentunya persiapan pilkada. Sebelum Pilkada Oku ini sebelumnya kita perekrutan petugas PPS di tingkat desa atau kelurahan dan di tingkat kecamatan tuh kalau nggak salah PPK itu namanya Bung Robert ya. Iya, PPK kalau nggak salah. Jadi ini saya mau bincang-bincang, mau belajar banyak nih dengan Bung Robert terkait dengan PPS. PPK. Menurut pengamatan Bung Robert ya selaku aktivis Oku ataupun pengamat dalam hal ini pelaksanaan lah ya pilkada. Bagaimana menurut Bung Robert sendiri KPU telah melaksanakan perekrutan anggota PPS atau PPK di Kabupaten Oku? Silakan Bung Robert. Ya, terima kasih tentunya kita sampaikan kepada Mas Agus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang Oku. Ya, artinya kita adalah orang muda yang masih peduli di Oku ini dan masih berada di Oku ini, itulah kita menjadi pemerhati. Nah, salah satunya pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait perhatian kita, fokus kita yaitu di penyelenggara pemilu. Dalam hal ini yaitu KPU dan tentunya juga ada Bawaslu. Sebagai pengawas ya. Sebagai pengawas, Bawaslu ini adalah pengawas dari pelaksanaan seluruh pelaksanaan baik itu rekrutmen ataupun wasit dia nih kalau di sepak bola Bawaslu ini ya, bagi KPU. Jadi tidak boleh Bawaslu ini tinggal diam kalau sebagai wasit. Artinya Bawaslu juga harus berperan aktif, jangan hanya menunggu. Benar Mas Agus? Benar ya, atau hanya menonton, tutup mata, tutup telinga. Nah, itu tidak boleh. Dan kita lihat kan bahwa dalam seperti apa yang Mas Agus sampaikan tadi, rekrutmen PPK, Panwascam, PPS, PKD ini merupakan sebuah perintah undang-undang dan kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pembentukan badan ad hoc ini. Nah, itu. Ini adalah perintah undang-undang yang diputuskan oleh KPU pada nomor 476 tahun 2022. Nah, artinya ini memang harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaan ini jangan sampai tinggal diam Bawaslu ini. Makanya diributkan oleh kawan-kawan yang ada di grup informasi masyarakat Oku tadi terkait rekrutmen itu. Artinya itu kalau kita perhatikan ada kejanggalan dan saya perhatikan mulai dari proses dan alur yang dilaksanakan oleh KPU Bawaslu dalam rangka rekrutmen ini memang carut marut. Kenapa saya bilang carut marut Mas Agus? Seperti ini. Buktinya tadi dibicarakan di dalam grup. Bahkan ada teman kita Saudara Leo tadi kan, Hastami Masril juga sudah menyampaikan surat terkait konfirmasi carut marutnya penerimaan PPK dan PPS PKD yang ada di Kabupaten Oku ini. Bahkan ada yang satu sangat mengerikan. Mudah-mudahan ini tidak benar dugaan ini. Katanya pakai duit, benar enggak? Kalau mau jadi PPS PPK itu. Kalau masalah duit itu kita hanya mendengar isu-isu beredar dari masyarakat. Karena kan kita tidak bisa membuktikan. Kita harus ada bukti ya, walaupun itu hanya dugaan. Mungkin juga terjadi kalau memang tapi ada mungkin yang bisa membuktikan, memberikan dari WA bahkan dengan orangnya langsung. Sebenarnya saya dulu sudah berbicara dengan teman, saya ingin membuka posko besar terkait pengaduan rekrutmen dari badan ad hoc ini. Nah, jadi mereka siapa yang ada permasalahan bisa mengadu dengan kita. Tetapi memang berjalannya waktu dan dengan kesibukan itu belum terlaksana. Nah, oleh karena itu
merupakan perintah undang-undang ya di nomor 476 tahun 2024 tentang pembentuk badan ad hoc ini. Harusnya KPU itu benar-benar melaksanakan seleksi dengan profesional, independen. Artinya tidak ada hal-hal yang memancing kericuhan ataupun memancing keributan ataupun dugaan-dugaan yang kadang-kadang ini tidak benar, dan artinya ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara komisioner, lembaga KPU maupun di Bawaslu ini. Mengapa seperti itu? Bawaslu ini juga harus berperan aktif seperti ini, Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman baik di dalam grup, ada yang direkrut PPS, PPK, PKD itu satu yang luar biasa itu. Mereka merupakan tim sukses. Salah satu peserta pemilu di pileg kemarin. Bahkan ada sebagai saksi. Saksi partai. Peserta pemilu juga. Padahal pada poin 6 surat pernyataan itu menyatakan tidak boleh itu. Dari tim kampanye. Iya, tim kampanye, saksi dari salah peserta pemilu. Sudah itu apalagi anggota partai politik. Benar-benar. Paling singkat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Artinya kalau dia pernah menjadi saksi suatu partai di peserta pemilu yang kemarin yang di bulan 2 artinya belum nyampe 5 tahun. Belum nyampe 5 tahun, Mas Agus. Ini yang kita ingatan tuh masih teringat ya. Iya. Nah ini jauh itu Bung Robert mengamati penyelenggaraan. Nah itu makanya saya dari awal di desa-desa kemudian di kota juga kita mengamati alur dan proses rekrutmen ini. Ternyata ada hal-hal yang memang kurang profesional dalam hal ini. Hal itu pelanggar nggak kalau memang ya ini pelanggaran. Sebenarnya ini harus disampaikan ke DKPP karena ini KPU yang melakukan pelanggaran ini. Pelanggaran ini adalah KPU yang melakukan ini, dan kemudian kita juga bisa melaporkan Bawaslu karena Bawaslu sementara ini diam saja pas rekrutmen itu. Kenapa tidak ada rekomendasi ataupun tidak ada teguran kepada KPU terkait hal-hal seperti ini? Ada oknum-oknum PPK, PPS yang masih terlibat dalam partai politik ataupun menjadi saksi belum 5 tahun. Dan kemudian ada juga perangkat desa, ada juga pendamping desa, ada juga P3K. Nah ini harus jelas ini. Nah seperti itu. Mungkin tidak ada larangan yang pasti kalau PPK kemudian PKD terkait perangkat desa dan PPK. Tetapi ini harus disampaikan juga bahwa persyaratan itu kalau PPK harus memilih dan lain sebagainya seperti itu. Kalau memang ada aturannya ini, Mas Agus. Oh jadi untuk menjadi seorang PPS, PPK itu sudah diatur di peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Oh tentang pusat, ya. daerah harus mengikuti aturan dari pusat. Iya. Nah seperti poin 6 surat pernyataan itu, Mas Agus, dinyatakan bahwa calon anggota PPK atau PPS itu tidak boleh sebagai anggota partai, tim sukses atau tim kampanye, menjadi saksi partai ataupun peserta pemilu paling singkat 5 tahun. Dan ada satu lagi, harus bisa mengoperasikan teknologi terkini. Artinya ini PPS dan PPK harus diseleksi benar-benar mereka mampu mengoperasikan komputer salah satunya. Aku yakin ini Mas Agus, banyak sekali PPK dan PPS yang tidak mampu dan tidak tahu bagaimana mengoperasikan komputer. That is the big problem for us. Komputer asisten tes ya. Nah ini tapi bukan di situ, bukan di situ the big problem ya for PPS dan PPK, but how to do. Nah, bagaimana melaksanakan itu ya ketika dia tidak memiliki kemampuan di dalam mengoperasikan baik itu komputer, apalagi teknologi-teknologi terkini. Ini akan menjadi hambatan nantinya seperti itu. Sekarang gini, Pak Bung Robert, Bung Jose Robert, seandainya ini ditemukan ya di salah satu kelurahan atau desa atau kecamatan yang telah dilantik menjadi PPS atau PPK yang mereka itu jelas-jelas kata Bung Robert tadi nggak boleh tim kampanye, benar, sudah itu tidak boleh menjadi saksi partai atau peserta pemilu dan anggota partai itu. Kalau memang ada itu, bagaimana tindakan Bawaslu
selaku wasit ya dalam hal ini. Perlu diketahui Mas Agus, itu bukan kata saya. Iya ya. Nah, ya, tetapi ini adalah aturan yang mereka buat sendiri, yaitu KPU sendiri yang membuat, tetapi mereka sendiri yang melanggar. Jadi gimana itu? Iya, ada itu. Peraturan dibuat. Iya, mereka sendiri yang melanggar. Gimana itu ya? Iya, bagaimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu. Yuk, sampai hari ini, sampai saat ini Bawaslu juga cuman menunggu mungkin apa yang ditunggu. Padahal dia harus seharusnya dari awal memperingatkan, menyampaikan bahwa tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sampai saat ini adakah komentar-komentar dari Bawaslu? Belum ada. Bahkan saya dengar Mas Agus juga, kemudian teman-teman yang lain sudah mengkonfirmasi itu dan belum ada jawaban sama sekali. Nah, ini yang jadi problem. Bahkan Mas Agus, yang jadi problem itu ya, KPU pada tahun ini, Bawaslu pada tahun ini paling amburadul yang banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ingat apa permasalahan Bawaslu ketika penghitungan di kabupaten? Ya. Sampai di bil, sampai ke ngelapor ke Polres. Ini mencoreng nama lembaga, kan benar enggak? Ada tindak lanjutnya sekarang? Tidak ada tindak lanjut yang pasti. Oke, alhamdulillah kita anggap selesai. Apalagi yang terjadi? Pada saat ini telah dilaksanakan sidang oleh DKPP pada tanggal 4 kemarin. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU membuka kotak suara setelah dilaksanakan pleno PPK. Dan itu di sidang itu bersama Bawaslu. Oke, kita apresiasi ini Bawaslu salah satunya ini sebagai temuan. Nah, dan banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, yang permasalahan sekarang terkait yang diributkan di di informasi masyarakat Oku ini tentunya ya bisa disampaikan di DKPP, Mas Agus. Kalau seandainya bertubi-tubi kita mengadukan permasalahan terus, mungkin ada pertimbangan, bukan hanya teguran oleh DKPP. Ya, seandainya juga nanti umpamanya tidak ada gubris ataupun tidak ada tindak lanjut dari baik itu KPU, Bawaslu ataupun kalau ada yang melapor ke DKPP, ya ini boleh didemo enggak kira-kira? Nah, ini sebagai aktivis Oku yang memang lihai dalam menyampaikan orator, Robert sendiri bagaimana dengan keadaan kondisi yang sekarang yang terjadi kan, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran pada saat pengadukan PPS tingkat desa atau kelurahan dan juga PPK di tingkat kecamatan. Menurut Bung Robert sebagai aktivis apa? Nah, seperti ini. Nggak didemo atau dilaporkan? Nah, seperti ini. Yang pertama, kita selaku masyarakat yang peduli terhadap demokrasi ini yang terus memantau proses dan kemudian alur penerimaan badan ad hoc ini, yaitu terkait PPK, PPS, PKD dan lain sebagainya, tentu kita harus memantau terus dan tidak boleh kita biarkan kalau terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat apalagi dan kemudian mencederai. Apalagi kita sampai tinggal diam kalau mengadu kesalahan kita koreksi, kita sampaikan untuk kedepannya ada perbaikan. Maksud benar. Nah, jadi jangan sampai demokrasi kita ini rusak oleh lembaga-lembaga yang kadang-kadang tidak profesional. Dan bahkan kalau saya melihat ini KPU juga tidak memahami aturan-aturan hukum dan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Seperti itu sehingga terjadi permasalahan begitu banyak yang pada saat ini terjadi. Nah, masalah layak atau tidak kita demo, sebenarnya yang harus kita lakukan ya protes seperti ini. Ini adalah merupakan action dari masyarakat yang memang harus menyampaikan aspirasi. Jadi mengingatkan kembali. Yang kedua, kita berusaha nanti untuk menyurati secara resmi. Dan yang ketiga, memang ini harus disampaikan ke DKPP terkait KPU yang sudah melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Yang diduga. Sebenarnya seperti ini, Mas Agus. Kita kalau melapor artinya memang masih dugaan. Kalau tentunya pasti, ya seperti itu, mungkin nanti lebih dari itu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya dan sebelumnya selaku masyarakat Kabupaten Oku ini tentunya ingin membantu proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, independen dan tidak ada saling bahasanya itu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Jangan seperti itu. Kita tetap meminta kepada KPU dan Bawaslu harus netral, sesuai dengan posisi mereka, sesuai dengan ranah mereka, sesuai dengan kewenangan mereka dalam rangka menyelenggarakan pilkada di Oku ini dengan baik, bersih dan kemudian bebas dari bebas dari konflik. Itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu tentunya sekali lagi kami sampaikan, kami meminta kepada KPU Kabupaten Oku untuk mengevaluasi terkait penerimaan PPK,
kemudian PPS yang kemarin, kemudian juga PKD yang kemarin, kemudian Bawaslu juga di sini harus bersuara. Jangan sampai menunggu diam duduk saja di meja yang mungkin mereka anggap meja empuk. Ini tidak boleh. Artinya ini bisa rusak demokrasi kita. Nah, mungkin juga nanti ke depan Mas Agus, seperti Mas Agus selaku media dan kawan-kawan media yang lain, tentu ini harus ikut, dan peranan media ini adalah peranan yang sangat luar biasa untuk menjaga demokrasi ini. Dan kami juga sebagai aktivis ini tidak akan tinggal diam, akan terus berusaha untuk menyuarakan suara kita bersama terkait pelaksanaan pilkada ini bebas konflik dan tetap independen. Seperti itu. Terima kasih Mas Agus. Mungkin ada lagi? Ada lagi mungkin Bung Robert. Saya rasa ya cukup ya, udah panjang lebar ya, cukup. Nanti yang nonton bingung sendiri ya. Jadi kita intinya simpel, padat dan jelas. Demikianlah bincang-bincang santai saya dengan aktivis Kabupaten Oku, orator handal Kabupaten Oku, Bung Jos Robert. Saya tutup wawancara saya bersama beliau. Nun wa kalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Robert. Semoga pilkada berjalan dengan baik, Mas Agus ya. Siap. Dan KPU sebelah setelah Bawaslu profesional dalam bekerja. Siap. Sepakat? Semangat. Sepakat. Siap. Jos.